Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hadis Nabi mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraha biduhuli Ramadan haramallahu jazadahu ala niron." Barang siapa yang suka, barang siapa yang cinta menyambut bulan Ramadan, maka haram jasadnya masuk neraka. Begitu besar fadilah-fadilah di bulan Ramadan. Hanya dengan kita cinta, hanya dengan kita sayang, suka menyambut bulan Ramadan, jasad kita haram masuk neraka. Masya Allah. Apalagi apabila kita melakukan amaliyah di bulan Ramadan, seperti puasa Ramadan, seperti tadarus Al-Quran, sholat terawih, qiyamul Ramadan, insya Allah kita dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk umat baginda Rasul, kita termasuk umat Islam yang menghidupkan amaliyah di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Tentang bulan Ramadan, setiap manusia tentu menginginkan memiliki rezeki yang banyak, murah rezekinya, dan begitu pun pengen mempunyai banyak uang dan harta karena mendekati Lebaran. Betul? Ternyata rezeki terbagi menjadi 4 tingkatan, di mana tingkatan yang pertama adalah rezeki bagi setiap makhluk. Tingkatan rezeki yang kedua yaitu rezeki bagi setiap orang-orang yang berikhtiar atau berusaha. Tingkatan rezeki yang ketiga adalah mereka orang-orang yang bersyukur. Dan tingkatan rezeki yang keempat adalah rezeki bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan sudah jelas bahwa tingkatan rezeki yang paling tinggi adalah rezekinya orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah rezeki setiap makhluk, bahwa setiap manusia, setiap hewan, setiap tumbuhan, dan setiap seluruh makhluk hidup sudah diatur rezekinya oleh Allah. Maka dari itu, mari kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah, seperti diterangkan dalam kitab Shahihul Sahabat yang mengatakan bahwa apabila suatu air lautan dijadikan sebuah tinta dan ranting-ranting pohon dijadikan sebuah batang ballpoint, tidaklah cukup untuk menuliskan nikmat Allah. Karena apa? Karena nikmat Allah sangatlah banyak, seperti diterangkan dalam Quran surat Al-Kautsar,
bahwa Al-Quran surat Al-Kautsar menerangkan tentang suatu nikmat yang banyak, di mana manusia harus banyak bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Betul? Betul. Tingkatan rizki yang kedua adalah rizki bagi orang-orang yang berikhtiar atau berusaha. Rizki bagi orang-orang yang berusaha, bahwa setiap manusia untuk mendapatkan segala sesuatu harus berusaha. Seperti makalah mengatakan, man jadda wajadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan tercapai. Dalam hidup tidak ada yang namanya gagal. Dalam usaha tidak ada yang namanya gagal. Mereka yang menganggap segala sesuatu kegagalan adalah mereka orang-orang yang tidak memiliki alternatif kehidupan. Segala sesuatu kehidupan itu adalah suatu tantangan. Tantangan untuk menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, dan memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti diterangkan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu keadaan kaumnya apabila kaum sendirilah yang mengubahnya. Sudah tentu untuk melakukan segala sesuatu, untuk menggapai sebuah cita-cita agar harapan, impian kita tercapai, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Dengan berusaha, insya Allah apa yang kita hajatkan tercapai dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Tingkatan rezeki yang ketiga adalah mereka orang-orang yang bersyukur. Yang namanya syukur adalah setiap langkah kehidupan, apa yang terjadi adalah suatu nikmat yang harus kita syukuri. Diberikan musibah oleh Allah, kita bersabar. Diberikan rezeki oleh Allah, kita bersyukur. Karena namanya musibah dan yang namanya nikmat sebanding lurus seperti koin. Diterangkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 7 menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum inna adzabi lasyadid. Tatkala Allah mengatakan, barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat, dan barang siapa yang kufur dengan nikmat Allah maka laknat Allah sangatlah pedih. Jadilah kita orang-orang yang bersyukur. Jadilah kita orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Bagaimana cara kita bersyukur? Dengan cara kita mengucapkan zikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu mensyukuri segala nikmat Allah, agar segala sesuatunya kita dimudahkan untuk mendapatkan apa yang kita impikan. Tingkatan rezeki yang keempat atau yang terakhir, atau tingkatan rezeki yang paling tinggi adalah tingkatan rezeki mereka orang-orang yang bertakwa, seperti diterangkan dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh fa innallaha balighul amri
qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah dialah Allah yang menciptakan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka atau diduga-duga. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah lah yang mengatur segala urusannya. Dan Allah lah yang menghendaki segala kehendaknya setiap individu manusia. Maka dari itu, mari kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjalankan kewajiban Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dengan cara kita bertawakal kepada Allah. Mari di bulan suci penuh dengan Ramadan, penuh dengan nikmat, penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, dan penuh dengan witru minan nar, mari pautkan hati kita untuk beribadah kepada Allah, menjalankan kewajiban Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Atau dalam suatu bahasa Islamnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.